Perkenalkan, saya Wani Septiana dari Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Koperasi dan UKM. Topik kali ini adalah pengertian dari modal koperasi. Baik, pengertian modal koperasi. Pengertian modal koperasi adalah kumpulan dana yang digunakan untuk melakukan koperasi atau usaha di dalam koperasi. Modal ekuitas ini dapat berasal dari ekuitas atau pinjaman dari anggota atau lembaga, serta dari instrumen utang. Modal terdiri dari dua, yaitu modal jangka panjang, fasilitas fisik, dan modal jangka pendek, fungsi operasional. Jenis pemodalan koperasi simpan pinjam dan koperasi serbaguna diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Dalam ayat 1, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dalam ayat 2, modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sumber dari modal koperasi. Sumber dari modal koperasi yaitu yang pertama modal dasar. Tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk mengumpulkan potensi keuangan pada pendiri dan anggotanya yang awalnya kecil tapi masih ada. Yang kedua, modal sendiri. Yang pertama yaitu simpanan pokok. Tabungan utama adalah sejumlah uang yang harus disetorkan oleh pendiri atau anggota koperasi ke kas koperasi pada saat menjadi anggota. Lalu yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan ini memiliki konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota koperasi yang dapat disesuaikan dengan besar kecilnya koperasi dan kebutuhan dana yang akan dikumpulkan, yaitu harus bertujuan untuk mengumpulkan simpanan wajib koperasi anggota koperasi untuk mencapai jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan dana untuk menutupi yang akan digunakan untuk koperasi-koperasi. Lalu yang ketiga adalah dana cadangan. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian pendapatan usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekuitas yang dapat digunakan setiap saat jika koperasi tiba-tiba membutuhkan dana atau untuk menutupi kerugian usaha. Lalu yang keempat adalah hibah. Manfaatnya adalah bantuan, hadiah atau manfaat gratis yang tidak mengharapkan balas jasa atau balas dendam. Siapapun dapat memberikan subsidi dalam bentuk apapun kepada koperasi, selama mereka memiliki pemahaman seperti itu. Mencegah koperasi menjadi begitu tergantung kepada pemberi pengalihan, sehingga dapat mengganggu asas dan prinsip koperasi. Lalu C adalah modal pinjaman. Modal pinjaman terdiri dari pinjaman dari anggota. Pinjaman dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota koperasi. Lalu selanjutnya adalah pinjaman dari koperasi lain. Pada dasarnya dimulai dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh anggota koperasi untuk saling membantu dalam hal kebutuhan permodalan. Ketiga, pinjaman komersial dari lembaga keuangan kepada operator koperasi memiliki prioritas dalam persyaratan. Prioritas yang diberikan kepada koperasi sebenarnya merupakan tugas pemerintah negara-negara yang bersangkutan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi rakyat, khususnya koperasi. Yang keempat, kewajiban. Untuk meningkatkan modal, koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat penanaman modal untuk mencari dana baru dari masyarakat di luar anggota koperasi. Yang kelima, sumber pembiayaan lainnya. Semua sumber pembiayaan dapat dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh modal, kecuali sumber pembiayaan yang berasal dari dana ilegal. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi cadangan koperasi. Penyaluran dana reserve khusus kunta menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang pengaturan sisa keuntungan usaha yang digunakan untuk menambah modal dan bila perlu menutupi kerugian koperasi. Menurut anggaran dasar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mengatur bahwa 25% dari SHU yang diterima oleh perusahaan anggota dialokasikan untuk dana. Sedangkan 60% dari SHU yang diterima oleh perusahaan non-anggota dialokasikan untuk dana. Distribusi cadangan memiliki banyak keuntungan, seperti pada contoh, yaitu A. Melakukan tugas tertentu, B. Peningkatan modal kerja koperasi, C. Sebagai jaminan terhadap kemungkinan kerugian yang terkait dengan ekspansi bisnis dari masa depan, dan D. Terakhir, sisa laba usaha koperasi SHU.
Baik, itulah materi dari modal koperasi. Sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.